Pagi itu, di sebuah kampung padat di pinggiran kota, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Matahari belum tinggi, tapi kehidupan sudah ramai. Para pedagang mulai mendorong gerobak. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, dan motor-motor tua meraung di jalan sempit yang penuh lubang. Di sudut pasar yang bau amis dan becek itu, berdirilah seorang pemuda kurus dengan seragam sekolah yang sudah pudar warnanya. Namanya Raka. Raka, anak sematawayang dari pasangan Pak Karim dan Bu Yati, bukan keluarga biasa. Pak Karim dikenal sebagai preman pasar yang paling ditakuti di daerah itu. Bertato di lengan, suara keras, dan selalu membawa parang kecil di pinggang. Istrinya Bu Yati adalah mantan napi kasus penipuan. Ia baru bebas 3 tahun lalu setelah mendekam di penjara wanita selama 5 tahun. Latar belakang ini membuat Raka dijauhi oleh hampir semua orang di kampung. Bahkan anak-anak sebaya pun enggan bermain dengannya. Jangan dekut-dekut sama Raka. Bapaknya preman. Nanti kamu jadi rusak, bisik seorang ibu kepada anaknya suatu hari. Raka mendengar itu. Ia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya hancur. Tahu siapa ayahnya, ia tahu siapa ibunya, tapi ia juga tahu siapa dirinya. Aku bukan mereka, ucapnya pelan di depan cermin pada suatu malam. Menatap wajahnya yang mirip ayahnya, tapi matanya jernih seperti mata seorang pemimpi. Sejak kecil, Raka tumbuh dalam suasana keras. Rumah mereka sering dipenuhi orang-orang yang berbicara dengan suara tinggi dan bau alkohol. Ia biasa melihat pertengkaran antara ayah dan tetangga. Bahkan polisi datang pun seperti sudah hal biasa. Namun, di balik semua itu, Raka menyimpan keinginan yang berbeda dari kebanyakan anak di lingkungannya. Ia menyukai buku-buku tua yang ia temukan di tempat sampah. Ia pungut dan bersihkan. Kadang ada yang sobek, tapi ia tempel pelan-pelan. Di dalam kamar kecilnya yang bersebelahan dengan dapur, ia membuat rak dari bekas peti buah. Buku-buku itu ia susun rapi, dan setiap malam ia membaca dengan senter kecil karena listrik sering padam. Ibunya, meski masa lalunya kelam, diam-diam menyimpan harapan pada anaknya. Kadang ia berdiri di balik pintu kamar Raka, mendengar suara. Anaknya membaca sendiri, "Nak, jangan seperti ibu ya. Kalau bisa, lebih baik dari ibu. Jauh lebih baik." Kalimat itu terngiang terus di kepala Raka. Tapi jalan untuk menjadi lebih baik tidak mudah. Setiap hari di sekolah, Raka harus menelan pil pahit dari teman-temannya. Dicemooh, diolok-olok, dan selalu menjadi kambing hitam jika ada masalah. Suatu hari, saat pelajaran olahraga, bola sepak menyasar ke arah kaca ruang guru dan pecah. Semua langsung menoleh ke Raka. "Pasti Raka yang lempar. Dia kan anak preman. Darahnya udah rusak dari sana," tuduh seorang siswa. Tanpa bukti, guru olahraga pun langsung memarahinya. Ia dihukum membersihkan seluruh lapangan sekolah sendirian. Waktu berlalu, luka-luka kecil itu menumpuk, tapi Raka tidak membalas. Ia hanya menyimpan dendam itu dalam bentuk lain, dalam bentuk tekad. Ia ingin membuktikan bahwa asal-usul bukanlah kut. Ia ingin menunjukkan bahwa anak dari keluarga gelap pun bisa menjadi cahaya. Pada suatu sore, Raka duduk di tepi jembatan kecil dekat pasar. Di sana, beberapa anak kecil sedang bermain. Sebagian dari mereka adalah anak-anak jalanan tidak sekolah, tidak punya rumah tetap, hidup dari meminta-minta atau mengamen. Melihat mereka, hati Raka tergerak. Kalau aku bisa membaca, kenapa mereka tidak? Ia mulai datang ke tempat itu setiap sore, membawa 1-2 buku dari rak kecilnya. Ia duduk bersila dan memanggil anak-anak itu. Awalnya hanya 1 anak yang datang, tapi keesokan harinya 2, lalu 3. Seminggu kemudian ada 7 anak yang duduk mengelilinginya. Mendengarkan ia membaca dongeng dari buku bekas yang sudah menguning. Dari sinilah semuanya dimulai. Tapi tentu saja tidak semua orang senang melihat perubahan ini.
Beberapa warga menganggapnya pencitraan. Ada pula yang sinis. Ah, paling juga cuma cari perhatian. Nanti juga ikat-ikatan bapaknya jadi preman. Komentar seseorang di warung kopi. Raka mendengar semuanya. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Ia percaya, waktu akan bicara. Lebih baik daripada kata-kata kosong. Hari demi hari. Kegiatan membaca bersama anak jalanan itu terus berjalan. Di sisi lain, Raka masih harus berjuang di sekolah dan di rumah yang keras. Tapi, di antara semua penderitaan, itu ada satu hal yang mulai tumbuh. Harapan, dan harapan itulah yang akan membawanya ke tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan sor-sor Raka makin penuh warna. Setiap pulang sekolah, ia menyempatkan diri duduk di jembatan kecil dekat pasar, di mana ia biasa mengajar anak-anak jalanan. Dari yang awalnya cuma membaca cerita, kini Raka mulai mengajarkan huruf dan angka sederhana. Anak-anak kecil itu tertawa ceria saat berhasil mengeja satu kata. Meski mereka kotor, lusuh, dan tak punya buku, semangat mereka seperti lilin kecil yang nyalanya enggan padam, dan Raka adalah sumbu yang menjaga nyala itu tetap hidup. Namun, kegiatan itu tak selalu berjalan mulus. Kadang, ada orang dewasa yang mengusir mereka. "Hei, kalian ganggu jalan. Pergi sana, ini bukan tempat belajar." Raka pun hanya menunduk dan berpindah tempat, membawa buku-bukunya yang sudah mulai robek karena terlalu sering dipakai. Tapi satu hal yang tak pernah hilang adalah senyum. Senyum anak-anak itu ketika mereka berhasil menulis nama sendiri, atau saat mereka paham arti dari cerita dongeng yang dibacakan Raka. Dan suatu hari, semua itu mulai dilihat oleh seseorang yang tak pernah ia sangka. Bu Rini, guru bahasa Indonesia di sekolahnya. Hari itu, Raka datang terlambat ke sekolah karena membantu ibunya membawa barang ke pasar lebih dulu. Ia masuk kelas dengan napas enggos-enggosan, rambut basah oleh keringat, dan seragam yang tak lagi rapi. Teman-temannya tertawa kecil melihat penampilannya. "Tuh kan, anak preman datang." Catat lagi. Bu Rini menghela napas. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia tidak langsung memarahi Raka seperti guru-guru lain. Ia hanya menatapnya dengan mata yang tenang. Bukan curiga, bukan benci, tapi seperti sedang mencoba memahami. "Raka, kamu duduk dulu. Nanti setelah pelajaran, saya ingin bicara. Sebentar ya," ucapnya pelan. Raka mengangguk. Meski dalam hatinya cemas, ia kira ia akan dimarahi karena sering dianggap penyebab masalah. Setelah kelas bubar dan murid-murid keluar, Raka masih duduk di bangkunya. Bu Rini menghampiri dengan sebuah buku di tangan. "Raka, kamu kenal anak-anak jalanan di dekat jembatan pasar?" Raka kaget. Ia tak menjawab langsung. "Kenapa, Bu?" tanyanya hati-hati. "Saya kemarin pulang lewat sana, dan saya lihat kamu lagi baca buku buat mereka. Kamu ajari mereka baca ya?" Raka ia kira Bu Rini akan marah atau menyuruhnya berhenti. "Maaf Bu, saya cuma pengen mereka bisa baca. Mereka nggak sekolah. Dan saya cuma pengen mereka nggak buta huruf kayak beberapa orang yang saya kenal." Bu Rini diam sejenak. Ia kemudian tersenyum. Senyum lembut yang jarang Raka lihat dari guru manapun. "Kamu tahu Raka, itu hal paling mulia yang pernah saya dengar dari murid seumur kamu." Mata Raka memanas. Bukan karena dimarahi, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang yang bukan ibunya percaya padanya. Hari itu jadi titik balik. Bu Rini mulai memperhatikan Raka lebih dalam. Ia meminjamkan beberapa buku cerita dari perpustakaan sekolah untuk dibawa pulang. Buku-buku yang lebih bagus, dengan gambar warna dan halaman yang masih utuh. Ia bahkan pernah ikut menemani Raka ke tempat anak-anak jalanan belajar dan membawakan pensil serta buku tulis bekas. "Raka, kamu tahu nggak?" kata Bu Rini suatu hari. "Kamu itu punya jiwa guru.
Tapi bukan guru biasa. Guru yang muncul dari luka, tapi ingin menyembuhkan luka orang lain. Kalimat itu terus membekas di hati Raka. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Guru-guru lain menganggap Burini terlalu memanjakan anak preman. Beberapa murid iri dan mulai menyebar gosip. Raka disayang Burini karena kasihan. Padahal aslinya licik. Bisa aja nanti jadi penipu kayak ibunya. Luka lama kembali terbuka. Tapi kali ini, Raka tidak sendiri. Burini membela Raka. Bukan hanya sebagai guru, tapi seperti ibu kedua. Jangan lihat latar belakangnya. Lihat apa yang dia lakukan hari ini. Itu yang seharusnya jadi penilaian kita. Tegas Burini di depan rapat guru. Sejak saat itu, Raka seperti mendapatkan tameng. Ia bukan lagi anak yang dianggap paling rendah. Ia mulai dipercaya jadi ketua kelompok belajar, diberi tugas bantu-bantu di perpustakaan. Bahkan kepala sekolah mulai memerhatikannya diam-diam. Meski begitu, Raka tetap rendah hati. Ia tidak berhenti datang ke jembatan pasar, tidak berhenti mengajar anak-anak jalanan, dan tidak pernah melupakan satu hal, bahwa semuanya dimulai dari luka dan kesepian. Tapi sekarang, ia tidak sendiri. Di rumah, ayahnya masih keras, masih kadang pulang larut dalam kondisi mabuk. Tapi kini, ibunya mulai ikut duduk di samping Raka saat ia membaca buku untuk adik-adik jalanan. Kadang, ibu ikut menyimak cerita. Sesekali ia tersenyum kecil. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Kamu bukan hanya anak ibu, kamu guru mereka, nak. Jangan pernah berhenti jadi cahaya ya." Dan Raka hanya menjawab pelan, sambil menatap mata ibunya yang mulai menua. "Aku gak akan berhenti, Bu. Selama mereka masih mau belajar, aku akan terus mengajar." Benih harapan Raka mulai tumbuh. Bukan hanya di hatinya tapi juga di mata orang-orang yang dulu menolaknya. Namun, jalan panjang masih terbentang. Raka kini mulai dikenal di lingkungan sekolahnya. Bukan lagi sebagai anak preman pasar, tetapi sebagai anak yang penuh semangat dan peduli pada sesama. Meskipun luka masa lalunya belum sepenuhnya sembuh, kepercayaan dari Burini dan dukungan diam-diam dari ibunya membuat ia terus melangkah maju. Tapi seperti hidup pada umumnya, tidak ada jalan yang sepenuhnya mulus. Raka menyadari bahwa untuk benar-benar membawa perubahan, ia tak bisa berjalan sendiri. Ia butuh ruang, ia butuh tempat yang layak bagi anak-anak jalanan yang ia ajar. So, di bawah jembatan, semakin tidak memungkinkan. Kadang hujan, kadang diusir warga, kadang diintimidasi oleh preman lokal yang merasa risih dengan kehadiran mereka. Pada suatu sore, hujan turun sangat deras. Raka datang membawa buku, tapi tidak ada anak yang muncul. Ia berteduh di warung kecil sambil memeluk ransel lusuhnya. Tempat ini gak cukup. Harus ada tempat yang tetap, tempat yang aman. Ia mulai berpikir, bagaimana kalau ia mendirikan sebuah rumah baca kecil? Tidak perlu besar, yang penting ada atap dan dinding. Tempat di mana anak-anak itu bisa belajar dengan tenang tanpa rasa takut. Namun, dari mana ia bisa mendapatkan tempat itu? Keesokan harinya, ia berbicara kepada Burini tentang mimpinya. "Bu, saya pengen bikin rumah baca kecil, tapi saya nggak punya uang dan nggak punya tempat juga." Burini terdiam sejenak. Ia paham semangat Raka, tapi ia juga tahu tantangan yang ada di depan mereka tak kecil. "Raka, saya tahu kamu punya niat baik, tapi untuk mendirikan tempat seperti itu, kamu akan hadapi lebih dari sekadar hujan dan panas. Kamu harus siap hadapi tembok yang tinggi dari orang-orang yang menolak, mencibir, bahkan menghalangi Raka menandok." Ia tahu Burini benar, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa hari kemudian, Raka mulai mendatangi balai RW. Ia meminta izin menggunakan pos ronda kosong di dekat kampung yang selama ini hanya dipakai nongkrong malam-malam. Ia menemui ketua RT dengan berkas yang ia tulis sendiri.
rencana sederhana rumah baca, foto-foto kegiatan mengajar yang ia cetak dari bantuan Bu Rini, dan daftar nama anak-anak jalanan yang ingin belajar, namun tanggapan yang ia terima sangat mengecewakan. "Kamu pikir gampang? Kamu itu siapa, Raka? Anak preman yang tiba-tiba sok jadi pahlawan," ujar ketua RT dengan nada sinis. "Nanti yang datang malah anak-anak nakal, bikin rusak kampung ini." Seketika itu juga, rasa kecewa dan marah bercampur di dada Raka. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan dan keluar dari ruangan dengan langkah berat. Di perjalanan pulang, ia menangis. Tapi bukan karena patah semangat, melainkan karena merasa dihukum atas dosa-dosa yang bukan miliknya. Ia berjalan melewati warung dan mendengar beberapa orang bergosip, itu anaknya Pak Karim yang ngajarin anak jalanan. Paling ujung-ujungnya nipu juga, kayak ibunya dulu. Kata-kata itu seperti paku yang menancap di hatinya. Tapi malam itu, saat ia masuk ke rumah, ibunya menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan wajah yang lelah tapi penuh cinta. "Kalau kamu mau robohkan tembok, kamu gak bisa pakai batu juga, Nak," kata ibunya sambil menepuk bahunya. "Kamu harus pakai kesabaran." Kata-kata itu membuat Raka merenung. Ia mulai berpikir ulang. Kalau jalan depan ditutup, maka ia akan cari jalan lain. Beberapa hari kemudian, Raka dan Bu Rini mencoba menggalang dukungan dengan cara yang berbeda. Mereka membuat acara kecil di lapangan kampung, Minggu Membaca Bersama. Mereka undang warga, terutama anak-anak dan orang tua. Raka membacakan dongeng, beberapa anak jalanan ikut bermain drama kecil. Bu Rini membawa papan tulis dan membuat kuis ringan untuk anak-anak. Yang tak disangka, banyak warga datang. Mereka mulai melihat bahwa anak-anak jalanan itu tidak selamanya liar. Mereka hanya belum punya kesempatan. Setelah acara itu, perlahan sikap warga mulai berubah. Beberapa ibu rumah tangga datang pada Raka dan memberikan buku bekas. Ada juga yang menawarkan teras rumahnya untuk dipakai belajar sementara. Dan akhirnya, kabar baik datang. Seorang warga yang tinggal di ujung gang, Pak Darto, seorang pensiunan guru, memanggil Raka. "Raka, saya punya gudang kosong di samping rumah. Nggak besar, tapi kalau kamu mau pakai buat rumah baca, silakan. Tapi kamu bersihin sendiri ya." Mata Raka berkaca-kaca. Ia langsung mengangguk. Minggu itu, Raka, anak-anak jalanan, dan beberapa relawan dari sekolah gotong royong membersihkan gudang itu. Mereka menyapu, mengecat, menambal atap yang bocor, dan menyusun rak dari papan bekas. Bu Rini menyumbang beberapa karpet dan bantal kecil untuk duduk. Dan saat rumah baca itu diresmikan dengan papan kayu kecil bertuliskan Rumah Baca Cahaya, Raka berdiri di depan dengan suara bergetar. Tempat ini bukan cuma untuk belajar membaca. Tempat ini untuk siapa saja yang pernah merasa tidak diterima. Seperti saya. Ini tempat kita menyala, walau kecil. Tapi cahaya kecil tetap bisa usir gelap. Rumah Baca Cahaya mulai dikenal. Setiap sore, suara tawa anak-anak jalanan terdengar dari balik tembok bata yang masih terlihat tambalan semen seadanya. Rak-rak buku mulai terisi dengan sumbangan dari para guru dan warga. Beberapa mahasiswa dari universitas sekitar bahkan mulai datang secara sukarela untuk membantu mengajar matematika, menggambar, bahkan bermain musik. Raka seperti menemukan dunia baru. Dunia di mana ia bukan lagi anak preman, tapi pemimpin kecil yang dihormati karena niat dan ketulusannya. Untuk pertama kalinya, hidup terasa berjalan ke arah yang benar. Tapi dunia yang ia bangun dengan susah payah itu ternyata berdiri di atas tanah yang goyah tanah bernama keluarga. Di rumah ayahnya, Pak Karim, mulai merasa tidak senang. Awalnya ia tidak peduli dengan apa yang Raka lakukan. Namun, makin hari
makin banyak orang datang menyebut nama Raka. Bahkan namanya sempat masuk dalam artikel kecil di koran lokal. Remaja binaan rumah, baca cahaya bantu, anak jalanan, kembali sekolah. Warga mulai menyapa ibunya di pasar dengan Neida. Orang-orang yang dulu memandang rendah, kini mulai segan. Tapi semua itu, bagi Pak Karim, adalah ancaman. Kau ini sok suci ya kah? Mau tutupi nama bapakmu yang udah jelek di mata orang? Hardiknya suatu malam, ketika melihat koran yang dibawa Raka hanya diam. Ia sudah terbiasa menghadapi bentakan. Tapi malam itu, ayahnya berbeda. Ia mabuk, dan matanya menyala seperti api yang membakar bara dalam dada orang-orang itu. Kuma, mau manfaatin kamu? Kamu pikir mereka beneran hormat? Mereka itu cuma ketawa di belakang kamu. Ngerti? Tiba-tiba, Pak Karim merobek koran itu dan melemparkannya ke lantai. Suasana rumah mencekam. Ibunya hanya bisa menahan air mata di pojok dapur. Raka mencoba menjelaskan dengan suara pelan, "Aku cuma pengen bantu anak-anak yang dulu seperti aku, Pak. Yang dulu nggak punya siopo-siopa buat ngajarin. Tapi itu malah membuat ayahnya makin marah. Kamu hina aku. Kamu bilang aku nggak ngajarin kamu apa-apa." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tangan ayahnya melayang. Tamparan keras mendarat di pipi Raka. Ibunya menjerit, tapi Pak Karim sudah masuk kamar sambil membanting pintu. Raka hanya diam. Sakitnya bukan di pipi. Sakitnya jauh lebih dalam. Dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung. Keesokan harinya, Raka tidak pergi ke rumah baca. Anak-anak menunggu, tapi ia tak muncul. Bahkan, Bu Rini yang datang mencari ke rumah hanya mendapat jawaban singkat dari ibunya, "Raka sedang tidak enak badan, Bu." Tapi malamnya, Raka tetap pergi ke rumah baca, sendirian. Ia masuk pelan-pelan dan duduk di pojok ruangan. Di sana, ia menangis bukan hanya karena tamparan, tapi karena rasa gagal. Gagal membuat ayahnya bangga. Gagal mengubah pandangan ayahnya terhadap hidup. Ia merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Namun, keheningan malam itu dipecahkan oleh langkah kaki kecil. "Kak Raka, kakak di sini." Suara itu datang dari luar jendela. Ternyata itu Reno, salah satu anak yang dulu diajarkan membaca. Di belakangnya ada dua anak lain membawa kertas lipat. "Kami bikin ini bareng-bareng. Ini gambar rumah, baca dan kakak." Mereka menyerahkan gambar sederhana. Ada gambar Raka dengan senyum besar, dikelilingi buku dan anak-anak kecil. Raka memeluk kertas itu erat. Tangisnya kembali pecah. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa ia masih dibutuhkan. Sejak malam itu, Raka kembali ke rumah baca. Meski di rumah suasana makin dingin, ayahnya tidak lagi berbicara padanya, bahkan sering pergi dari rumah selama berhari-hari. Namun, badai sebenarnya datang 2 minggu kemudian. Suatu malam, ketika Raka sedang mengajar anak-anak di rumah baca, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar. Orang-orang berteriak, "Pintu, paksa!" Dan di ambang pintu berdiri Pak Karim dengan mata merah dan bau alkohol menyengat. "Jangan percaya sama anak ini," teriaknya sambil menunjuk Raka. "Dia ini anak saya, anak preman." Dia cuma pura-pura baik buat nutupi darah kotornya. Anak menjerit ketakutan. Beberapa relawan mencoba menahan Pak Karim, tapi ia mendorong mereka kasar. Rumah baca ini dibangun dari rasa malu. Malu karena anak preman sok jadi malaikat. Hancurkan saja semua ini, biar kalian tahu siapa dia sebenarnya. Bu Reni datang, tergesa-gesa, mencoba menenangkan keadaan. Polisi lingkungan akhirnya datang dan membawa Pak Karim pulang dengan paksa. Malam itu, rumah baca cahaya sunyi. Beberapa orang tua yang biasa menitipkan anaknya mulai ragu. Besoknya, sebagian anak tidak datang. Raka hanya duduk memandangi rak buku yang tak tersentuh. Ia merasa hancur. Semua yang ia bangun
seolah bisa runtuh hanya karena satu orang ayahnya sendiri. Tapi malam itu, ketika ia hendak mematikan lampu, ia menemukan kertas kecil terselip di meja belajar rumah baca. Tulisannya sederhana, dengan huruf goyang. Kak, walau semua orang pergi, aku gak akan ninggalin kakak. Aku bisa baca karena kakak. Jangan tutup tempat ini ya, Reno. Dan itu cukup untuk membuat Raka berdiri lagi. Ia tahu, ia tidak bisa memilih siapa keluarganya. Tapi ia bisa memilih siapa yang ingin ia perjuangkan. Terkadang, yang menghancurkan kita bukan orang asing, tapi orang terdekat. Tapi dari reruntuhan itu pula, kita bisa membangun kekuatan yang tak terduga. Raka telah jatuh, tapi juga mulai bangkit. Karena ia tahu, perjuangan belum berakhir. Beberapa hari setelah insiden malam itu, rumah baca cahaya seperti kehilangan nyawa. Kursi-kursi kecil kosong, papan tulis bersih tanpa coretan, dan rak buku seakan menyimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak tak datang lagi. Para relawan juga mendadak sibuk. Mungkin karena takut kejadian itu terulang. Raka datang setiap sore, duduk sendiri, membuka buku tanpa suara, menunggu dan berharap. Tapi hari-hari itu seperti malam yang tak kunjung subuh. Di rumah, ayahnya kembali seperti semula. Dingin, mabuk, dan tak peduli. Tapi kali ini, luka Raka sudah berubah bentuk. Bukan lagi tangisan, tapi tekad. Ia tahu satu hal dengan pasti. Kalau dia berhenti sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Suatu pagi, Bu Rini datang ke sekolah membawa kabar baik. Raka, ucapnya dengan semangat, aku sudah daftarkan kamu untuk ikut seleksi pengajar muda inspiratif tingkat kota. Raka mengernyit. Tapi saya belum jadi guru, Bu. Saya cuma anak SMA. Bu Rini tersenyum lembut. Justru itu, mereka butuh cerita, bukan gelar. Dan kamu adalah cerita itu sendiri. Awalnya Raka ragu. Ia merasa terlalu kecil untuk panggung sebesar itu. Tapi Bu Rini percaya, dan ibunya yang kini lebih banyak diam setelah kejadian malam itu, hanya berkata singkat, "Nak, kalau masa lalu kita adalah api, maka jangan biarkan dia membakar, tapi biarkan dia menerangi jalan orang lain." Kalimat itu melekat dalam hati Raka. Waktu terus berjalan. Beberapa minggu kemudian, ia berdiri di depan panggung kecil dalam aula kota, dikelilingi oleh peserta lain yang jauh lebih dewasa darinya. Guru-guru muda dari berbagai sekolah, para mahasiswa pendidikan, dan bahkan tokoh masyarakat. Saat namanya dipanggil, kaki Raka gemetar. Tapi begitu ia berdiri di tengah panggung, yang ia ingat hanyalah wajah anak-anak jalanan Reno, Wulan, Riko, dan gambar mereka yang pernah disodorkan kepadanya di tengah hujan dan kekecewaan. "Nama saya Raka." Suaranya tenang, dan saya berasal dari keluarga yang mungkin tidak akan pernah kalian anggap sebagai panutan. Ayah saya preman pasar, dan ibu saya mantan narapidana. Tapi saya tidak datang ke sini untuk menceritakan luka. Saya datang membawa cahaya yang lahir dari luka itu. Ia berhenti sejenak. Aula sunyi. Saya bukan guru. Saya belum kuliah. Tapi saya tahu rasanya menjadi anak yang dicemooh, yang tak dianggap, yang tumbuh tanpa arah. Dan karena itulah, saya mendirikan rumah baca cahaya. Tempat kecil yang saya bangun untuk anak-anak yang seperti saya dulu. Ada yang mulai meneteskan air mata di barisan depan. Raka melanjutkan, "Saya bukan ingin dikenang sebagai anak preman, tapi sebagai anak yang membuktikan bahwa kita tidak ditentukan oleh masa lalu orang tua kita. Kita ditentukan oleh apa yang kita pilih hari ini. Dan saya memilih menjadi cahaya." Aplaus meledak. Tapi bukan itu yang membuat Raka merasa berhasil. Yang membuat hatinya benar-benar bergetar
adalah ketika setelah acara, seorang anak kecil yang tidak ia kenal datang mendekat, memeluknya, dan berkata, "Kak, aku mau belajar di rumah baca kakak. Aku pengen bisa baca." Keesokan harinya, seperti biasa, Raka membuka pintu rumah baca. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Reno datang lagi, lalu Riko, lalu anak-anak lain yang dulu pergi. Bahkan beberapa ibu membawa anak-anak mereka dengan tangan mereka sendiri. Tak lama kemudian, relawan lama datang lagi, dan lebih mengejutkan, datang seorang lelaki paruh baya, membawa tumpukan buku dan papan tulis baru. Pak Darto, pensiunan guru yang dulu memberi tempat itu. "Raka, saya lihat kamu di koran. Sekarang rumah baca ini bukan cuma milik kamu, tapi milik semua orang. Ayo, kita bangun lagi." Minggu berikutnya, pemerintah kota datang memberi penghargaan kepada Raka sebagai penggerak literasi muda paling inspiratif. Media lokal mulai menulis tentang kisahnya. Tapi yang lebih penting, rumah baca Cahaya kini dipenuhi bukan hanya oleh anak-anak jalanan, tapi juga anak-anak sekolah, mahasiswa, dan guru-guru yang dulu pernah meremehkannya. Bu Rini saat berdiri di depan papan tulis rumah baca, berbisik kepada Raka, "Dulu kamu datang ke saya sebagai murid yang terlambat masuk kelas. Sekarang, kamu lebih dari sekadar murid. Kamu pemimpin. Kamu guru dalam arti yang sesungguhnya." Raka tersenyum. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Malam itu, setelah semua pulang, Raka duduk di beranda rumah baca. Angin bertiup pelan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok pria tua berjalan perlahan, mendekat. Langkahnya gontai, matanya merah. Pak Karim, ayahnya. Mereka saling menatap, hening. Lalu ayahnya duduk di sebelah Raka, tidak berkata apa-apa selama beberapa menit. Akhirnya, dengan suara pelan dan berat, Pak Karim bicara. "Maafkan Bapak, Kak." Raka menoleh. Air matanya jatuh. "Bapak nggak ngerti. Bapak pikir kamu malu punya bapak kayak Bapak. Tapi ternyata kamu bukan malu. Kamu cuma pengen lebih baik." Pak Karim lalu menyodorkan sesuatu. Sebuah buku tua, lusuh, dengan tanda tangan di halaman depan. Buku itu adalah buku pertama yang Raka pernah selamatkan dari tumpukan sampah. "Bapak nemuin ini di kamar kamu dulu. Sekarang, Bapak bangga sama kamu, Nak." Tangisan Raka pecah. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena akhirnya api masa lalu berubah menjadi cahaya, bahkan dari tangan ayahnya sendiri. Cahaya yang lahir dari luka kini mulai menerangi lebih banyak jalan. Masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi bisa diubah menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih terang. Dan Raka telah membuktikan itu bukan hanya kepada dunia, tapi kepada keluarganya sendiri. Pagi itu, langit terlihat cerah, tapi hati Raka lebih cerah lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bangun dengan perasaan ringan. Tidak ada jeritan, tidak ada suara pintu dibanting, dan tidak ada bau alkohol dari ruang tengah. Ayahnya, Pak Karim, masih tertidur. Tapi semalam sebelum tidur, ayahnya menyodorkan sepiring mie goreng hangat dan berkata pelan, "Tadi Bapak bantu-bantu di pasar, cuma jaga lapak orang. Tapi rasanya enak juga kerja tanpa marah-marah." Itu sudah lebih dari cukup bagi Raka, langkah kecil yang berarti besar. Rumah baca Cahaya kini semakin ramai. Buku-buku baru datang, relawan semakin banyak, dan Roka mulai belajar membuat jadwal belajar yang lebih rapi. Senin untuk membaca, Selasa menggambar, Rabu bermain peran, dan Jumat cerita motivasi. Anak-anak jalanan yang dulu tidak tahu apa-apa kini bisa membaca namanya sendiri, dan bahkan mulai menghafal ayat pendek dan puisi sederhana. Satu hal yang tak pernah Raka duga adalah
Nama Raka kini terdengar di luar kampung, bahkan sampai ke telinga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Suatu sore, Raka menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di ujung sana, seorang perempuan dengan suara sopan memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim acara Anugerah Guru Inspiratif Nasional. Apakah benar ini dengan Raka Saputra? Iya, saya sendiri. Kami ingin mengundang Anda ke Jakarta untuk menerima penghargaan dan berbicara di depan peserta dari seluruh Indonesia. Raka terdiam. Jakarta, penghargaan, berbicara di depan orang-orang penting. Maaf, saya bukan guru, Bu. Jawabnya ragu. Tapi perempuan itu tersenyum dari seberang sambungan telepon. Justru karena itu, Mas Raka, Anda belum guru secara gelar, tapi Anda sudah menjadi guru dalam makna paling utuh. Hari itu, Raka mematung. Lama di rumah, baca. Anak-anak kecil bertanya-tanya, kenapa Kak Raka bengong? Tapi ia tak bisa menjawab. Di dalam hatinya perasaan haru, takut, dan tidak percaya campur aduk. Malamnya, ia bercerita pada ibunya. Bu, aku diundang ke Jakarta. Aku harus pidato di depan banyak orang. Ibunya menatapnya dalam-dalam. Pergilah nak, jangan takut. Orang-orang di Jakarta juga punya mata dan telinga. Kalau kamu bicara dari hati, mereka akan mendengar. Keesokan harinya, seluruh kampung seperti ikut bersiap. Bu Rini menjahitkan kemeja batik pinjaman dari suaminya untuk dipakai Raka, anak-anak. Rumah baca menuliskan peasant kecil dan menggambar bendera Indonesia di kertas karton, lalu memberikannya pada Raka. Kak Raka, semangat ya, kami bangga. Jangan lupa bawa nama rumah Baca Cahaya. Dan yang paling mengharukan, pagi keberangkatannya, Pak Karim berdiri di depan rumah pakai baju bersih, rambut disisir, dan menyodorkan tas kecil milik Raka. Kamu pergi bukan buat banggain Bapak, tapi Bapak bangga karena kamu tetap jadi kamu. Tiba di Jakarta, Raka terpesona. Gedung tinggi, mobil berderet, udara penuh polusi, tapi terasa penuh harapan. Ia menginap di hotel besar, kamar dengan AC dingin, daun bantal yang empuk. Tapi ia tidak lupa siapa dirinya. Di dalam tasnya, ia bawa satu foto rumah Baca Cahaya dan kertas gambar dari anak-anak. Hari acara pun tiba. Aula besar itu penuh dengan ratusan guru, pejabat, dan undangan dari berbagai daerah. Di dinding panggung tertulis, Anugerah Guru Inspiratif Nasional untuk mereka yang mengajar dengan hati. Raka duduk di barisan depan, tangannya dingin. Tapi ketika namanya disebut, ia melangkah pelan ke panggung dengan senyum gugup tapi mata yang yakin. Ia berdiri di balik podium. Lampu menyorot wajahnya. Ia melihat orang-orang penting menatapnya. Tapi yang paling ia bayangkan adalah wajah Bu Rini dan Reno, anak kecil yang pertama kali belajar mengeja di bawah jembatan pasar. Nama saya Raka Saputra, ucapnya lantang. Saya berasal dari kampung kecil. Ayah saya preman pasar, ibu saya mantan napi. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk mengubah kisah mereka, melainkan untuk menulis kisah saya sendiri. Aula hening. Saya tidak punya gelar, tapi saya punya mimpi. Mimpi bahwa setiap anak, tidak peduli lahir dari mana, berhak punya masa depan. Dan saya memulainya dari bawah jembatan, dengan satu buku lusuh dan 3 anak jalanan. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. Hari ini, saya berdiri di panggung ini bukan sebagai pemenang, tapi sebagai wakil dari mereka yang tak pernah diberi kesempatan bicara. Dan saya harap setelah hari ini kita tidak lagi bertanya anak siapa dia, tapi apa yang sudah dia lakukan untuk orang lain. Tepuk tangan meledak. Beberapa orang berdiri di tengah ruangan. Ada yang menangis,
termasuk seorang ibu dari Nusa Tenggara Timur yang berkata lirih, anak ini harus jadi contoh. Setelah acara selesai, Raka kembali ke kampungnya, disambut seperti pahlawan. Anak-anak membawa spanduk kecil, bertuliskan, "Selamat datang Kak Raka, guru kami selamanya." Rumah baca cahaya pun makin ramai. Bantuan mulai berdatangan, buku, cat tembok baru, meja belajar, dan tawaran pelatihan dari berbagai lembaga. Tapi Raka tetap sama. Setiap sore, ia tetap duduk di lantai, membuka buku cerita, dan membaca dengan suara pelan. Pada suatu hari, ada anak kecil yang tak dianggap siapa-siapa, tapi ia memilih untuk menjadi cahaya bagi siapa saja. Panggung yang dulu tak pernah ia bayangkan, kini menjadi tempat di mana ia menyuarakan impian. Tapi bagi Raka, panggung terbaik bukanlah aula besar, melainkan lantai rumah baca yang dipenuhi tawa anak-anak kecil, tempat ia memilih terus mengajar dengan hati dan tanpa henti. Beberapa tahun berlalu, sejak Raka berdiri di panggung nasional. Namanya makin dikenal, tapi ia tetap memilih tinggal di kampungnya. Ia menolak tawaran pindah ke kota besar, menolak kontrak pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, dan bahkan menolak beasiswa ke luar negeri. Alasannya sederhana, kalau aku pergi, siapa yang tetap menjaga cahaya di sini? Rumah baca cahaya kini bukan hanya tempat belajar, tapi sudah berkembang menjadi pusat kegiatan anak marginal. Ada ruang seni, ruang komputer, bekas sumbangan kampus, dan taman kecil hasil gotong royong warga. Anak-anak yang dulu tidak pernah mengenal huruf, kini sudah duduk di bangku SMP. Bahkan ada yang mulai bercita-cita jadi dokter, guru, dan penulis. Raka tetap menjadi pusat dari semua itu. Tapi kini, ia tidak lagi sendiri. Reno, anak kecil yang dulu pertama kali datang belajar membaca, kini menjadi remaja yang aktif, membantu mengajar adik-adik. Ia memanggil Raka bukan hanya kak, tapi guru. Suatu hari, seorang wartawan datang kembali ke kampung untuk mewawancarai Raka. Raka, apa cita-cita terbesarmu sekarang? Setelah semua pencapaian ini, Raka tersenyum. Ia menatap halaman rumah baca yang penuh anak-anak. Cita-cita saya sederhana. Saya ingin ketika saya sudah tidak ada nanti, orang-orang tetap menyalakan cahaya ini. Bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang pernah merasa gelap. Namun, takdir seperti biasa selalu menyelipkan kejutan. Pada suatu malam, Pak Karim, ayah Raka, dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Usianya sudah menua, tubuhnya tak sekuat dulu. Ia terbaring lemah, hanya bisa bicara pelan. Raka setia menemaninya. Ia menggenggam tangan ayahnya, seperti dulu ayahnya menggenggamnya ketika kecil, meski dulu tangan itu lebih sering digunakan untuk marah. Dalam sisa waktunya, Pak Karim berkata, "Kak, Bapak ini orang gagal, tapi kamu kasih hidup ini makna. Bapak bangga. Tapi kalau nanti Bapak nggak ada, jangan sedih, teruslah hidup dan teruslah ngajarin anak-anak itu. Karena kamu bukan cuma guru mereka, kamu harapan mereka." Dan malam itu, Pak Karim mengembuskan napas terakhir dengan tangan masih dalam genggaman anaknya. Tak ada keributan, tak ada teriakan, hanya keheningan dan air mata. Pemakaman Pak Karim dihadiri ratusan orang. Dulu ia dibenci karena masa lalunya, tapi kini banyak yang datang bukan karena takut, melainkan karena menghormati ayah dari Raka pemuda yang telah mengubah wajah kampung mereka. Raka berdiri di depan pusara menandok lama, lalu berkata pelan, "Dulu aku malu disebut anak preman, tapi sekarang aku bangga pernah jadi anak. Karena tanpa masa lalu itu, aku gak akan pernah jadi seperti ini." Waktu terus berjalan. Raka yakini resmi menjadi guru.
setelah menyelesaikan kuliahnya lewat jalur beasiswa. Tapi tetap, ia memilih mengajar di kampungnya. Rumah Baca Cahaya diperluas menjadi sekolah alternatif untuk anak-anak putus sekolah. Bahkan, beberapa anak dari kota datang belajar karena mendengar metode belajar di sana berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. Bu Rini, yang kini sudah pensiun, sering datang hanya untuk duduk di sudut rumah baca. Melihat Raka mengajar, ia berkata, "Aku pernah jadi gurumu, tapi ternyata kamu jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan." Hingga suatu hari, sebuah surat undangan tiba. Kali ini dari UNESCO, Badan Pendidikan Dunia. Raka diundang sebagai pembicara muda dalam forum internasional bertema Education for the Marginalized. Semua biaya ditanggung, tapi saat ditanya oleh panitia, apakah ia ingin diberikan penghargaan khusus, Raka hanya menjawab, "Saya tidak butuh penghargaan, saya hanya ingin suara anak-anak yang terlupakan bisa didengar." Dan seperti sebelumnya, Raka berdiri di panggung megah. Tapi kali ini bukan dengan baju pinjaman. Ia mengenakan batik sederhana, berdiri dengan kepala tegak, dan membawa satu benda kecil di sakunya. Potongan kertas bergambar dirinya dikelilingi buku dan anak-anak kecil. Pemberian Reno bertahun lalu. Di atas panggung, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari keluarga yang dianggap paling rendah. Tapi saya percaya, setiap anak bisa jadi pelita asal diberi kesempatan. Saya bukan ingin diingat karena siapa saya, tapi karena apa yang saya tinggalkan. Tempat kecil di ujung kampung yang terus menyala tanpa perlu nama saya ditulis di batu." Tahun-tahun berlalu, Raka tidak menjadi orang kaya, tapi ia menjadi kaya dalam cinta, harapan, dan keberanian. Rumah Baca Cahaya kini memiliki cabang di 5 daerah lain, didirikan oleh murid-muridnya sendiri. Reno kini menjadi kepala salah satu. Kebang, Wulan, murid lainnya, menjadi jurnalis dan menulis buku berjudul Raka, Guru dari Bawah Jembatan. Raka sendiri tetap di kampung. Setiap sore, ia duduk di kursi kayu tua, membaca buku cerita sambil dikelilingi anak-anak baru yang terus berdatangan. Mereka tak peduli siapa Raka dulunya. Mereka hanya tahu satu hal, dia guru kami. Bukan karena dia mengajar, tapi karena dia mengubah hidup kami. Dan begitulah kisah Raka berakhir. Bukan di panggung besar, bukan dalam gemuruh tepuk tangan, tapi dalam tawa anak-anak kecil yang belajar membaca dengan penuh harapan di sebuah rumah baca sederhana di kampung kecil yang dulu gelap kini menyala terang. Warisan paling abadi bukanlah nama yang tertulis di batu, tapi jejak yang tertanam di hati banyak orang.